Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin berbiasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 169-172, yang Zi mengangguk lagi dan lagi, dia tidak merasa mengantuk lagi, dan menyetujui apa yang dikatakan Lee Fugui padanya. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, hari sudah larut malam, meskipun cahaya bulan sangat terang, pegunungan dan ladang sangat sunyi, hanya suara serangga dan burung yang terdengar. Lee Fugui meninggalkan anjing kuning besar di kam dan pergi sendirian. Dia gesit, dan dia datang ke lereng gunung dengan 2 atau 3 pukulan, dan melihat ke sisi yang berlawanan. Benar saja, Lee Fugui melihat api sekitar 10 mil jauhnya. Lee Fugui tersenyum dingin, mempercepat, dan bergerak menuju tempat api bersinar. Sekitar setengah jam kemudian, Lee Fugui datang keluar kam. U200BDI mana selusin orang yang dilihat Lee Fugui sepanjang hari hidup dengan mengesankan. Tuan Gagak, kapan kita akan melakukannya? Di dalam kemah, selusin orang sedang duduk di dekat api unggun, mengobrol sambil minum dan makan daging. Dipimpin oleh Gao Tian, hal anjing ini, begitu Lee Fugui melihat Gao Tian, dia ingin segera bergegas dan menghajar Gao Tian. Namun, Lee Fugui menahan diri, dia ingin mendengar rencana orang-orang ini terlebih dahulu. Di sebelah Gao Tian, seorang pria parubaya dengan pakaian kasual dengan penampilan biasa dan mata tenang berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, kita bisa melakukannya besok malam, adik laki-laki." Gao Tian, Gao Liang, menyesap kaleng bir dan berkata tidak puas, "Tuan Gagak, kami menghabiskan banyak uang untuk mengundang Anda ke sini. Ini akan menjadi hari ketiga segera, saya baru saja membunuh Udik. Apakah ada masalah seperti itu? Tetapi jika Anda tidak menemukannya jejak apapun dalam catatan, itu tidak mudah. Semakin jauh Anda dari desa, semakin mudah bagi kami untuk membersihkan akibatnya. Jika Anda tidak puas dengan saya bisa pergi sekarang." Perseteruan berdarah dengan bajingan Lee Fugui itu, kita tidak sabar untuk segera membunuhnya. Gao Tian dengan cepat merapikan semuanya. Gagak mencibir, dan berkata, "Jangan khawatir, besok akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian." Mendengar ini, Lee Fugui melompat keluar dan bergegas menuju Gao Tian. Gao Liang menjadi pucat karena terkejut, dan berteriak, "Lee Fugui, kenapa kamu di sini?" Mata Gagak itu berkedip, dan dia segera berdiri. Tangan kanannya menyentuh pinggangnya, dan bayangan hitam melintas. Melihat sebuah terbang pisau, langsung mengarah ke leher Lee Fugui. Lee Fugui merasakan perasaan yang sangat berbahaya di dalam hatinya, dia memiringkan kepalanya, dan pisau lempar hampir lepas dari kepalanya. Ada ekspresi terkejut di wajah Wu ya, dia tidak menyangka Lee Fugui menghindari pisaunya. Gao Tian juga berdiri pada saat ini. Dia menatap Lee Fugui dengan kebencian di wajahnya, dan berkata dengan tawa liar, Oke, saya pikir saya harus menanggungnya untuk hari lain. Tetapi siapa tahu Anda adalah mencari kematian sendiri. Tuan Gagak, bunuh aku." Mata Lee Fugui meledak marah. Pisau lempar tadi hampir membunuhnya. Yang paling penting adalah, bahkan jika dia mengelak, itu masih menggores kulit kepalanya, dan saat ini dahinya sudah ada bekas luka. Darah mengalir keluar. Burung Gagak menatap Lee Fugui dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Karena kamu mencari kematian, aku akan membunuhmu sekarang." Setelah mengatakan ini, tubuh Gagak itu seperti hantu, dan ia bergegas menuju Lee Fugui. Lee Fugui mengepalkan tangan kanannya, dan dia juga meninju Gagak itu dengan tinjunya. Boom! Kekuatan besar menghantam Gagak. Lee Fugui hanya merasa ada kekuatan dahsyat yang datang dari Gagak seperti gelombang, yang membuatnya merasa tak tertahankan. Namun, tepat ketika dia akan dipukul mundur, Lee Fugui merasakan kekuatan juga melonjak di tubuhnya, dan melawan kekuatan Gagak. Pada akhirnya, Lee Fugui mendengar erangan teredam, dan kemudian si pembunuh bernama Gagak terbang terbalik dan memasukkannya ke dalam tenda. Sebuah lubang besar pecah.
Di tenda dalam sekejap, sementara Gao Tian dan Gao Liang membuka mata lebar-lebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Gagak adalah pembunuh sebenarnya yang disewa Gao Tian dari web gelap setelah menghabiskan 5 juta. Apakah Fugui telah dipukuli ke udara? Bagaimana ini mungkin? Batuk-batuk-batuk. Di dalam tenda, burung Gagak mencengkeram dadanya. Dia bahkan lebih terkejut daripada brother Gao Tian. Dia menatap Li Fugui dengan saksama, dan berteriak, bagaimana mungkin? Kamu juga ahli energi gelap. Energi gelap, hati Li Fugui tergerak, dan dia menuliskan 2 kata ini. Sejujurnya, dia tidak tahu apa arti kedua kata ini. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pembunuh bernama Gagak ini seharusnya berasal dari orang biasa yang tidak dapat menyentuh itu ke dunia. Tapi sebelum Li Fugui terus berbicara, Gao Tian meraung marah, dan berteriak dengan panik, kalian pergi ke saya bersama, saya tidak akan percaya, orang ini bisa lebih kuat dari Superman, ada lebih dari selusin dari kita. Setelah kata-kata itu jatuh, Li Fugui dikelilingi oleh selusin orang. Yang paling penting adalah masing-masing 10 orang ini memiliki senapan, dan moncong lubang hitam diarahkan ke Li Fugui. Li Fugui menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Gao Liang tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Li Fugui dengan penuh kemenangan dan berkata, kamu orang udik, kamu berani merebut ketenangan dariku saat kamu menunggang kuda, dan ketenangan akan menjadi milikku saat kamu mati. Li Fugui tertawa sinis, berkata, denganmu, kamu tidak layak menjilati sepatu saudari Ning. Diam. Kamu bahkan tidak bisa dapatkan seorang wanita, dan kamu masih menggunakan cara tidak senonoh seperti itu. Bahkan jika aku mati, aku lebih baik mati. Kakakku juga akan membalaskan dendamku, kata Li Fugui dengan percaya diri. Gao Liang sangat kesal, wajahnya penuh dengan api jahat, tapi dia tidak bisa membantah kata-kata Li Fugui. Pada saat ini, Gao Tian mencibir dan berkata, Li Fugui, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu menganggap dirimu terlalu serius. Siapa yang memberitahumu bahwa jika kamu mendapatkan seorang wanita, kamu harus mendapatkan hatinya? Li Fugui berkata dengan jijik, Gao Tian, apakah menurutmu kamu sangat pintar dan hebat? Nyatanya, kamu hanyalah orang malang yang malang, pemborosan. Benar, izinkan saya memberitahu Anda, Sister Gao sudah menjadi wanita saya. Setelah mengatakan ini, Li Fugui menatap Gao dengan provokatif lagi. Liang berkata, saudari Ning juga, itu penuh omong kosong. Aku tidak percaya. Mendengar kata-kata langit dan bumi, wajah Gao Tian berubah dengan ganas. Dan dia berteriak, Li Fugui, tutup mulut, apa yang kamu pantas berbicara denganku seperti itu. Orang mati lagi baiklah. Aku akan membunuhnya sekarang, dan kemudian kita akan bisa bermain dengan wanitanya dengan kejam. Gao Liang jauh lebih bersemangat daripada Gao Tian. Tranquility adalah dewi di hatinya, tapi sekarang Li Fugui mendahuluinya, dan dalam hatinya benci, dia langsung menarik pelatuknya. Boom! Suara tembakan yang dibungkam terdengar, dan Li Fugui berguling di tanah, menghindari tembakan itu. Melihat hal ini, Gao Tian pun berteriak keras, tembak aku. Selusin anak buahnya mendengar perintah itu dan hendak menembak Li Fugui. Tidak peduli seberapa gesit Li Fugui, tetapi dengan begitu banyak orang menembaki dia, bahkan jika dia memiliki mata di belakang punggungnya, itu tidak akan membantu. Namun, senyum aneh muncul di wajah Li Fugui, dan dia tiba-tiba berkata, tuangkan untukku. Bang! 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 Di tanah, tidak sadarkan diri. Wajah Gao Tian tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, Li Fugui, apa yang kamu lakukan? Gao Liang menelan ludah, wajahnya kehilangan ketenangan, dan dia akan melanjutkan syuting. Namun, bagaimana Li Fugui bisa berdiri dan menunggu mereka menembak? Dia sudah bergegas mencengkeram leher Gao Liang, mencekiknya dengan keras, lalu memblokirnya di depannya. Boom! Suara tembakan terdengar. Namun, wajah Gao Tian berubah drastis, dan hatinya tenggelam, karena peluru ditembakkan ke tubuh Gao Liang dengan wajah ketakutan, dan mengenai bunga darah yang cemerlang di jantungnya. TSK, Gao Tian, seperti yang diharapkan darimu,
sangat menarik untuk membunuh saudaramu sendiri. Li Fugui membuang tubuh Gao Liang ke tanah di sebelahnya, dan menatap Gao Tian dengan seringai. Kedua bersaudara ini benar-benar berbahaya. Jika Li Fugui tidak menyadarinya sejak lama dan membuat persiapan, dia mungkin yang meninggal besok malam. Bukan hanya dia, tetapi semua kerabat dan teman-temannya akan menderita. Jadi sekarang, dengan menggunakan Gao Liang sebagai tameng, Li Fugui sama sekali tidak memiliki tekanan psikologis. Gao Tian menatap adik laki-lakinya yang terbaring di tanah dengan darah muncrat dari mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan tubuhnya berkedut tanpa henti. Dia bisa melihat ekspresi tidak percaya di matanya, yang membuatnya terkejut, marah. Gao Tian meraung seperti binatang buas, mengangkat senapan laras gandanya, dan hendak menarik pelatuknya lagi untuk membunuh Li Fugui. Tetapi Li Fugui tersenyum dingin, menendang Gao Tian keluar, dan omong-omong Gao Tian merebut senapan itu dari tangannya. Li Fugui bahkan tidak melihat ke arah Gao Tian, tetapi melihat ke tenda yang bobrok. Yang membuatnya cemberut adalah bahwa pembunuh jaringan gelap bernama Krao telah menghilang. Orang ini sangat sakti, apalagi dengan pisau lempar yang membuat Li Fugui sangat ketakutan. Bahkan, jika Li Fugui tidak bersembunyi dalam kegelapan, hasil hari ini akan sulit dikatakan. Jika orang bernama Gagak ini bersembunyi dalam kegelapan, Li Fugui bertanya-tanya apakah dia bisa bersembunyi dari lemparan pisau yang tiba-tiba. Hahaha, kamu tidak perlu mencarinya. Gagak adalah pembunuh jaring gelap. Kebenaran di luar imajinasimu. Apakah kamu pikir kamu menang? Kamu salah. Aturan jaring gelap adalah kamu harus menyelesaikannya tugas setelah menerimanya. Bahkan jika aku mati, dia akan terus menyelesaikan tugas dan membunuhmu. Gao Tian mencengkeram dadanya dan tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kebencian, lebih besar dari. Hati Li Fugui tenggelam, dia berjalan ke Gao Tian. U200B berkata dengan ringan, awalnya, aku tidak bermaksud membunuhmu, aku hanya ingin memberimu pelajaran, tetapi kejadian hari ini membuatku sadar bahwa jika ilalang tidak dicabut, angin musim semi akan menerbangkanmu, hidup lagi. Boom, Li Fugui menembak tanpa menunggu Gao Tian meninggalkan kata-kata terakhirnya. Mata Gao Tian terbuka lebar, seperti Gao Liang. Setelah memukuli Gao Tian sampai mati, Li Fugui menghembuskan nafas busuk, wajahnya sedikit murung. Ini adalah pembunuhan pertamanya, jika memungkinkan, Li Fugui pasti tidak ingin membunuh seseorang. Tapi hubungan antara dia dan Gao Tian sudah diambang kematian, dan dia tidak bisa membiarkan dia memikirkan hal lain. Dan sekarang ada bahaya tersembunyi lainnya. Apa itu web gelap? Akankah pembunuh bernama Gagak benar-benar datang lagi? Ini adalah kekhawatiran untuk masa depan. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana menangani selusin orang yang pingsan karena racunnya? Setelah berpikir berulang kali, Li Fugui memutuskan untuk membiarkan orang-orang ini pergi. Pertama-tama tujuan orang-orang ini tidak cerah, dan kedua, mereka tidak melihat diri mereka menembak dan membunuh orang. Yang terpenting, mereka juga mengetahui keberadaan Gagak pembunuh jaring gelap. Dengan cara ini, Li Fugui tidak harus mengambil jalan tergelap. Setelah memikirkan semua ini, Li Fugui berjalan kembali ke kamp dengan pistol di tangannya. Dia khawatir burung Gagak itu akan cukup berani untuk menyerang Gao Yunru dan yang lainnya. Dalam perjalanan, Li Fugui melemparkan senapan laras ganda ke ular hitam besar itu dan membiarkannya jatuh dari tebing, sambil berjalan menuju kemah. Hanya saja sebelum Li Fugui mendekati kemah, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Anjing kuning besar itu menggonggong dengan liar. Dan ada yang salah dengan kemah, tidak hanya nyala api unggun, tetapi juga ada lebih banyak orang. Yang paling jelas adalah Li Fugui melihat dua pria aneh berbicara dengan penuh semangat dalam sekejap. Mungkinkah kaki tangan Gagak? Hati Li Fugui tenggelam. Tapi dia segera menolak ide itu. Jika benar-benar kaki tangan Gagak, diperkirakan Gagak sudah sampai di sini, orang-orang ini harus waspada dan tidak terlalu santai. Kemudian orang-orang ini adalah kelompok lain. Yang tidak diketahui Li Fugui adalah bahwa pada saat ini, di samping kamp Gao Tian dan lainnya, di sungai,
seorang pria berbaju hitam melayang dari bawah, terengah-engah. Orang ini adalah Gagak yang menghilang. Ternyata Gagak itu tidak melarikan diri. Dia merasakan bahaya, dan jika dia melarikan diri dengan gegabah, dia pasti akan gagal. Jadi dia hanya mengintai di sungai. Jika bukan karena keahliannya yang dalam, itu akan terjadi. Mustahil baginya untuk bertahan begitu lama. Burung Gagak keluar dari air yang basah kuyup. Dia melepas mantelnya. Di dalamnya ada mantel lain, yang kering. Dia berjalan ke arah Brother Gaotian. U200B berkerut. Matanya masih acuh tak acuh. Dan akhirnya menghilang dengan cepat, dalam kegelapan. Nyatanya, Crow menyesalinya sekarang. Menurut informasi yang diberikan oleh Brother Gaotian, Li Fugui hanyalah seorang anak desa, yang tidak lebih dari sedikit lebih kuat dan lebih kuat, jelas bukan orang yang sama. Untuk menghadapi Master Energi Gelap, jika ingin menyelesaikan tugas, tidak cukup lagi hanya mengandalkannya saja. Ancaman Gaotian sebelumnya tidak salah. Setelah menerima tugas, Gagak harus menyelesaikannya. Jika tidak, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh jaring gelap, dan pada saat yang sama dia tidak akan dapat terus menerima tugas tersebut di masa mendatang, yang sangat menyusahkan. Dia berencana mencari beberapa pembantu, membunuh Li Fugui, dan menyelesaikan tugasnya. Tentu saja, dalam hal ini, dia tidak hanya tidak menghasilkan uang untuk tugas ini, tetapi dia juga akan membayarnya. Memikirkan hal ini, Crow merasa sangat sedih. Sisi lain, Li Fugui bersembunyi di hutan gelap, mengamati sebentar, dan menemukan bahwa Gao Yunru, Yu Qingqing, Lin Wan, dan Lin Ya semuanya diikat. Yang Zi sedang dikawal untuk berlutut di tanah, dan beberapa pria mendesaknya untuk menanyakan sesuatu. Apa yang membuat Li Fugui bercampur adalah bahwa orang-orang ini berkualitas tinggi, dan mereka tidak ingin melakukan kesalahan hanya karena gadis-gadis Gao Yunru cantik. Tetapi ini juga membuat Li Fugui sadarilah bahwa orang-orang ini tujuan orang pasti tidak sederhana, mungkin untuk mencari uang. Li Fugui berangsur-angsur menjadi cemas. Jika orang-orang ini tidak ditangani dengan cepat, Gao Yunru dan para gadis pasti akan menderita. Kelompok orang ini tidak melakukan apapun yang mereka inginkan sekarang. Mungkin karena nilai Gao Yunru dan para gadis belum hilang. Memikirkan hal ini, Li Fugui mulai menghitung bahwa ada 6 orang di sisi lain. 2 di antaranya menjaga putri Gao Yunru, 2 menginterogasi Yang Zi, dan 2 bertanggung jawab atas patroli keamanan. Orang-orang ini sangat profesional, dan mereka sama sekali berbeda dari kelompok Gao Tian yang ditangani Ye Tian. Hal ini juga membuat Li Fugui merasa sangat merepotkan, dan tidak berani bertindak gegabah. Setelah berpikir lama, Li Fugui tiba-tiba berjalan keluar dari hutan lebat dan berjalan menuju api unggun di kam seberang. Siapa? Langkah kaki Li Fugui yang disengaja segera menarik perhatian kedua pria yang bertanggung jawab atas keamanan. Mereka menatap Li Fugui dengan cermat. Mereka tidak memiliki senjata di tangan mereka, tetapi mereka memegang beberapa senjata tersembunyi yang aneh. Siapa kamu? Li Fugui tampak terkejut, dan dia berkata dengan keras, bukankah ini kemahku? Kedua orang yang waspada saling memandang dan melihat bahwa Li Fugui berpakaian sangat kuno, dan mereka berdua santai. Salah satu dari mereka berkata dengan ringan, jika kamu ingin menyelamatkan temanmu, datanglah ke sini dengan jujur, jangan main-main, dan jangan main. Main, dadanya dengan tamparan, tenggorokan Li Fugui terasa manis, dan dia jatuh ke tanah, terkejut di dalam hatinya. Orang-orang ini tampaknya sama dengan Gagak pembunuh, dan mereka termasuk dalam kelompok yang sama. 2 pria waspada menyeret Li Fugui ke api unggun. Dengan tamparan di wajahnya, Yang Zi menatap Li Fugui dengan senyum masam dan berkata, Bos, aku tidak mengkhianatimu, tapi kenapa kamu kembali sendiri, Li? Fugui merasa sedikit lega, mengetahui bahwa dia benar tentang Yang Zi. Dia berteriak, kami tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya tidak dapat kembali? Siapa Anda dan apa yang akan Anda lakukan? Jika Anda ingin uang, kami akan memberimu semua uang yang kami miliki untuk kami. Uang? Di samping api unggun, seorang pria berjas tunik mencibir dan berkata, kami tidak menginginkan uang. Li Fugui terkejut, dan berkata,
Lalu apa yang kamu inginkan? Perampokan? Tidak, sama sekali tidak. Meskipun Gao Yunru dan Yu Qingqing juga telah melihat adegan besar, mereka menjadi sedikit gugup ketika mendengar ini. Lin Ya dan Lin Wan berperilaku lebih tak tertahankan. Tubuh mereka gemetar, air mata mengalir, takut dikotori oleh orang-orang jahat ini. Hanya ketenangan yang selalu tenang dan nyaman. Jubah pria itu tersenyum dingin, menatap Li Fugui dan berkata, "Berhentilah berpura-pura. Kami memiliki tujuan yang sama denganmu. Kami di sini untuk Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun di gunung ini. Apakah menurutmu kamu pandai menyamar? Biarkan saya beritahu Anda hewan peliharaan spiritual Anda telah mengkhianati Anda." Hewan peliharaan spiritual? Pikiran Li Fugui berubah, dan dia langsung memikirkan anjing kuning besar. Pikirannya seperti kilat, dan dia tiba-tiba mendengus dingin dan berkata, "Karena kamu sudah melihatnya, maka aku tidak akan berpura-pura." Millennium Ganoderma lucidum. Begitu kata-kata itu keluar, keenam pria itu menjadi bersemangat dan menatap lurus ke arah Li Fugui, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang lebih baik daripada kecantikan yang tak tertandingi. Pria parubaya dalam setelan tunik itu bahkan mencengkeram garis leher Li Fugui, dan buru-buru berkata, "Di mana Ganoderma lucidum millennium? Bawa kami ke sana, Li Fugui." Mendorong pria parubaya itu, dan berkata dengan paksa, "Jika kamu menginginkan obat mujarab, sopan saja padaku. Itu Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, sudah matang. Apakah menurutmu itu akan diperbaiki di tempat seperti ini?" Seorang pemuda di sebelahnya berkata dengan gembira, "Orang ini adalah tidak berbohong," kata guru. "Bahkan jika tidak ada Ganoderma lucidum yang berumur 1000 tahun, jika Anda menjadi roh, Anda harus memiliki spiritualitas dan tahu cara menelan esensi matahari dan bulan, sehingga Anda tidak akan di satu tempat." Pria parubaya itu juga mengetahui hal ini, dan dia memerintahkan dengan kegembiraan yang sama, "Kamu membawa kami untuk menemukan sekarang. Jika tidak, jika kamu bekerja sama, aku akan membunuh wanita-wanita itu terlebih dahulu, Lin." Ia dan wajah Lin Wan memucat kaget dengan kalimat ini. Mereka tidak tahu banyak tentang Li Fugui, hanya Tranquility, Gao Yunru dan Yu Qingqing yang melihatnya. Li Fugui jelas berakting. Li Fugui pura-pura cemas dan berkata, "Jika kamu berani membunuh orang, maka bunuh aku juga. Aku jamin kamu tidak akan pernah mendapatkan Ganoderma lucidum millennium sampai kamu mati." Pemuda itu sangat marah dan ingin memukul Li Fugui. Li Fugui mencibir, dan menamparkan punggungnya, "Kakak tertua, dia berani memukulku, aku membunuhnya." "Xuanzong, jangan khawatir. Penting untuk menemukan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun." Pria parubaya itu menghentikannya, dan pada saat yang sama mengedipkan mata pada pemuda bernama Xuanzong. Pemuda itu mengertakkan gigi, dengan paksa menahan napas, dan berkata, "Jika kamu berani bermain trik, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Li Fugui berkata dengan tenang, "Selama kamu melepaskannya terlebih dahulu, aku akan membawamu pergi sekarang. Carilah." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anda juga mengatakan bahwa Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun tidak akan diperbaiki di satu tempat. Bagaimana kami tahu bahwa Anda tidak berbohong kepada kami? Jadi saya tidak bisa membiarkan Anda pergi sekarang. Anda harus bekerja sama dengan kami. Jika tidak, kami akan membunuh orang sekarang." Kalian, Li Fugui berpura-pura marah dan tidak berdaya, dan akhirnya menginjak kakinya dan berkata, "Oke, ini yang kamu katakan. Aku akan membawamu untuk menemukannya terlebih dahulu, dan kamu mendapatkannya setelah semuanya. Kamu akan membiarkan kami pergi." Mendengar ini, pria parubaya itu sangat gembira, menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, kami pasti akan melepaskanmu setelah kami mendapatkan barangnya. Percayalah pada Anda, akan ada hantu." Li Fugui mencibir di dalam hatinya. Tapi tidak masalah. Dia tidak tahu apa itu Ganoderma lucidum millennium di sini. Apa yang dia katakan barusan juga tidak masuk akal. Tentu saja dia tidak akan mempertaruhkan nyawa semua orang di tubuh satu sama lain. Pria parubaya itu dengan cepat mengatur agar dua pria tetap tinggal untuk menjaga Tranquility, Gao Yunru,
Yu Qingqing dan 5 wanita lainnya untuk mengungkapkan niat baik dan meyakinkan Li Fugui, yang Zi tidak terikat. Ketika Li Fugui didorong ke atas gunung, kelima wanita Gao Yunru, Yu Qingqing, Lin Ya, Lin Wan, dan Ning Jing menatap Li Fugui dengan cemas. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa pada saat kritis, Li Fugui akan berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Terutama Lin Ya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sama sekali tidak memahami Li Fugui, dan kesan sebelumnya tentang Li Fugui adalah karena prasangka buruknya. Lagi pula, jika Li Fugui benar-benar Huang Xiren modern, orang seperti ini pasti sangat pelit dan pemalu, jadi bagaimana dia bisa rela melakukan hal yang tidak kenal takut? Lin Ya memutuskan bahwa jika kelompok orang terakhir aman dan sehat, dia akan meminta maaf kepada Li Fugui, dan pada saat yang sama berhenti mengkhawatirkan Li Fugui memanfaatkannya tadi malam. Di atas bukit, Li Fugui berjalan tanpa tujuan. Ada 4 orang dalam kelompok ini yang mengikuti gunung. Setiap orang memiliki mata yang tajam, semangat yang bersinar, dan kuil yang menonjol. Meskipun Li Fugui tidak tahu apa itu master seni bela diri, dia telah membaca catatan yang relevan dari buku medis yang diturunkan oleh Qian Kun, dan tahu bahwa hanya tubuh manusia yang kuat hingga tingkat tertentu. Batas tertentu memiliki karakteristik seperti itu. Jelas, masing-masing dari 4 orang ini sama baiknya dengan burung gagak. Dengan kemampuan Li Fugui, bahkan dengan ular hitam besar dalam kegelapan, tidak mungkin tiba-tiba melenyapkan mereka berempat. Harus memisahkan orang-orang ini, ide ini muncul di benak Li Fugui. Dia pertama kali memimpin 4 orang berkeliaran tanpa tujuan di lereng gunung, mengamati medan, dan berkata di mulutnya, "Saya dulu pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tumbuhan, dan saya bertemu di tempat ini. Millennium Ganoderma lucidum seharusnya ada di sini." 1 jam kemudian, pemuda bernama Xuanzong menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata, "Nak, saya memperingatkan Anda, jika Anda berani bermain trik, saya akan membunuh Anda sekarang, buang jurang." Li Fugui tidak pergi sama sekali, dan berkata dengan sikap tegas, "Kalau begitu kamu tinggalkan aku sekarang, aku tidak pernah menjamin akan menemukannya. Kenapa kamu tidak mencarinya sekarang? Itu terkait dengan hidupku, aku lebih cemas daripada kamu." "Kamu pikir aku tidak berani?" Pemuda itu meledak dalam kemarahan. Sejak Li Fugui menamparnya, dia ingin mendapatkan tempat ini kembali, jadi dia ingin mencari kesalahan sepanjang waktu. Pada saat kritis, pria parubaya itu berdiri lagi dan berkata, "Oke, terus cari. Xuanzong, jika kamu benar-benar menemukan Millennium Ganoderma lucidum sekaligus, aku akan bertanya-tanya apakah itu jebakan, jadi jangan tidak sabar." Itu saja, Li Fugui terus mengembara dengan 4 orang, dan akhirnya mencapai puncak gunung. Saat itu malam dan musim panas, dan angin sangat kencang. Jika itu orang biasa, dia mungkin jatuh sakit, setelah kembali, tetapi kebugaran fisik beberapa orang sangat tidak biasa, sehingga mereka tidak merasa banyak saat berjalan di tengah angin kencang. Puncak gunung tidak subur dan subur seperti lereng gunung, tetapi bebatuan aneh bergerigi dan besar. Segera setelah itu, Li Fugui melihat pemandangan yang mengejutkannya, berpendar, berkedip-kedip, sulit untuk tidak melihatnya. Ini adalah Millennium Ganoderma lucidum. Seru keempat pria itu, mata mereka menjadi panas dan serakah, dan saat berikutnya, tanpa ragu, mereka semua bergegas maju. Keempat pria ini memang Lian Jiazi, kecepatan mereka luar biasa. Dalam sekejap mata oleh Li Fugui, mereka mencapai tepi batu tengah. Pria parubaya itu bahkan mengulurkan tangannya dengan ekstasi, hendak meraih Ganoderma lucidum itu. Kesempatan bagus, hati Li Fugui tergerak, dan dia ingin mengarahkan ular hitam besar itu untuk melakukannya. Tetapi pada saat ini, gunung itu berguncang, dan batu di tengahnya dengan cepat jatuh ke tanah, dan menghilang dalam sekejap dengan 1000 tahun Ganoderma lucidum tua. Keempat pria itu berjongkok di tepi lubang, mata mereka merah, dan mereka semua menjadi sedikit gila. Li Fugui diam-diam memberi isyarat, mengetahui bahwa kesempatan itu telah hilang, dan menyuruh ular hitam besar itu untuk berhenti. Dia tidak melarikan diri. Lagi pula,
dia bisa pergi kapanpun dia mau. Tetapi dia tidak akan pernah bisa pergi dengan Gao Yunru dan beberapa wanita. Aku akan turun. Pemuda bernama Xuanzong adalah yang paling tidak sabar. Dia menatap lubang itu beberapa kali, tetapi tidak bisa melihat apa-apa, jadi dia ingin melompat turun. Tunggu, pada saat ini, pria parubaya itu menghentikan pemuda itu, lalu menoleh untuk melihat Li Fugui, dan berkata dengan dingin, "Turun." Li Fugui berkata dengan tidak puas, "Mengapa kamu membiarkanku turun? Jangan lakukan itu. Saya sudah melakukan apa yang Anda minta saya lakukan, selesaikan pekerjaanmu." Kata pemuda itu dengan kejam. Li Fugui ditegur. Li Fugui mengertakkan gigi dan menolak untuk maju. Pria parubaya itu mendatangi Li Fugui dalam sekejap mata, mendorongnya ke depan, dan berkata di mulutnya, "Jika Anda melihat Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun setelah kamu turun, jangan bergerak, kirimi kami sinyal dan kami akan turun." Li Fugui tetap diam. Pemuda itu mengeluarkan tali, mengikatnya ke tubuh Li Fugui, lalu menendang Li Fugui, menendangnya ke dalam lubang. Li Fugui tidak tahu bahwa orang-orang ini menggunakan dia sebagai umpan meriam untuk guntur, dan hatinya kejam. Ketika dia menemukan kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang ini bersenang-senang. Saat berikutnya, dunia di depan mata Li Fugui menjadi gelap. Lubangnya sangat dalam. Setelah beberapa saat, Li Fugui merasa kakinya telah menginjak tanah. Dia mengamati dalam kegelapan, tetapi tidak melihat apa-apa di dinding. Setelah itu melewati sudut, seberkas cahaya menyala di depan mataku. Li Fugui menyeka matanya, melihat ke depan, dan melihat banyak batu bersinar di dinding di kedua sisi lorong, yang terlihat seperti biji. Dan ada berbagai macam cahaya di antara cahaya-cahaya ini. Mata Li Fugui tertarik oleh cahaya kuning terang, dan jakunnya terus bergulir, karena jika dia membaca dengan benar, benda-benda yang memancarkan cahaya kuning ini adalah emas. Ada tambang emas di bawah tanah. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk memalingkan muka. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa menangani keempat orang itu dengan baik, apalagi biji ini, bahkan nyawanya sendiri tidak akan menjadi miliknya. Tapi, apa yang harus dia lakukan? Nak, apa yang terjadi di sini? Apakah kamu melihat Millennium Ganoderma lucidum? Beberapa menit kemudian, suara pria parubaya itu terdengar dari atas pintu masuk gua. Li Fugui mengertakkan gigi dan berjuang keras, "Tidak peduli bagaimana Anda melakukannya. Akan ada risikonya, tetapi sekarang adalah waktu terbaik, memikirkan hal ini." Li Fugui berpura-pura bersemangat dan berteriak, "Saya melihatnya, ada ruangan batu di bawah sini, ada banyak biji di dalamnya, dan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun ada di dalam." Bersambung.